Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Nurlela Dewi. Saya dari kelas MJ502. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak kendaraan bermotor atau PKB dari mata kuliah perpajakan untuk melengkapi tugas akhir yaitu tugas UAS. Ada beberapa hal yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada pengertian dari PKB, yang kedua ada manfaat PKB, yang ketiga ada sanksi pelanggaran PKB, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada faktor penyebab pelanggaran PKB. Oke, yang pertama ada pengertian PKB atau pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan pembagian daerah, dalam pasal 1, angka 12 dan 13 pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan, pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat. Nah, kantor bersama Samsat ini melibatkan 3 instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Oke, yang kedua ada manfaat dari PKB. Nah, di sini ada 5 manfaat PKB bagi daerah. 5 manfaat tersebut adalah: 1. PKB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Yang kedua, PKB berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga, PKB berguna untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Yang keempat, yaitu membantu peningkatan pendapatan kabupaten atau kota. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Oke, selanjutnya yaitu ada sanksi pelanggaran PKB. Nah, sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel dapatkah ditilang karena STNK mati? Nah, surat keputusan nomor polisi SKEP garis miring 443 garis miring 4 garis miring tahun 1998 tentang buku petunjuk teknis penggunaan belangko tilang bagian pendahuluan nomor 4 huruf A ayat 2 mengenai pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Nah, menjelaskan bahwa sesuai penjelasan pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi atau SIM, surat tanda nomor kendaraan atau STNK, surat tanda uji kendaraan atau STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa dapat digolongkan dengan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Nah, sanksi pelanggaran PKB ini bisa berupa pelanggaran lalu lintas karena pengemudi motor tidak dapat memperlihatkan surat izin seperti SIM, STNK, ataupun STUK kepada pihak yang ada yang sedang berjaga di lalu lintas, seperti polisi. Gitu. Nah, ataupun pengendara dapat memperlihatkan surat, tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa atau belum membayar pajak, itu bisa saja eh, menjadi pelanggaran lalu lintas tersebut. Oke. Nah, yang terakhir ada faktor penyebab pelanggaran PKB. Nah, yang pertama ada masalah ekonomi. Nah, ekonomi sendiri itu tidak stabil. Bisa jadi ketika pajak sudah jatuh tempo, tetapi orang yang
Wajib pajak wajib pajak tidak dapat membayar karena keterbatasan ekonomi. Nah, yang kedua ada minim kesadaran wajib pajak. Nah, seperti kita tahu, banyak pelanggaran jalan, pengguna jalan yang ketika ada operasi lalu lintas itu kebanyakan pengendara mencari jalan tikus karena kendaraan mereka eh, tidak membayar pajak atau yang sering kita sebut dengan bodong gitu. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan tentang pajak. Yang keempat, kurangnya penegakan hukum yang tegas. Dan yang terakhir ada keterbatasan akses dan fasilitas pembayaran. Oke, mungkin eh, cukup sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cara penyampaian ataupun penyajian materi, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.